Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila Syafitri, NIM 2030111003. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan mata kuliah pengantar ilmu Al-Quran Hadis, materi tentang hadis, sunnah, khobar, dan asar. Yang pertama, pengertian dari hadis. Secara bahasa, kata hadis atau al-hadis berarti baru, yaitu sesuatu yang baru. Bentuk jamak hadis dengan makna ini adalah hisa dan hudus, dengan lawan kata dari kadim, yaitu sesuatu yang lama. Di samping berarti baru, al-hadis juga mengandung arti dekat atau al-qarib, yaitu sesuatu yang dekat, yang belum lama terjadi. Juga berarti berita atau al-khobar, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang pada orang lain. Hadis berarti yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan, perbuatan, persetujuan, maupun sifat beliau, yang dimana mengandung 4 unsur. Yang pertama perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifat, yang semuanya disandarkan kepada beliau dan tidak termasuk disandarkan kepada sahabat maupun tabi'in. Lalu pengertian al-hadis menurut ahli. Menurut ahli hadis. Menurut ahli hadis, al-hadis merupakan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat beliau, yang dimengerti bahwa hadis meliputi segala bentuk biografi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sifat-sifat yang melekat padanya, baik berupa fisik maupun hal-hal yang terkait dengan masalah psikis dan akhlak keseharian Nabi, baik sebelum maupun sesudah terutus sebagai Nabi. Lalu yang kedua, menurut ahli usul. Menurut ahli usul, hadis merupakan semua perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan dan takrirnya yang berkaitan dengan hukum-hukum syara dan ketetapannya. Lalu menurut ahli fikih, hadis dipandang sebagai suatu perbuatan yang harus dilakukan, tetapi tingkatannya tidak sampai wajib atau fardu. Sebab hadis masuk ke dalam suatu pekerjaan yang status hukumnya lebih utama dikerjakan. Artinya, suatu amalan apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak dituntut apa-apa. Maka hadis memiliki kesamaan arti dengan kata sunnah, khobar, dan asar. Yang kedua, pengertian sunnah. Secara bahasa, kata sunnah mengandung beberapa arti, antara lain tarikah yang berarti jalan, sirah yang berarti tingkah laku atau kebiasaan, yang baik maupun yang jelek, dan jalan hidup yang baik ataupun yang buruk. Dalam kitab At-Tarifat dinyatakan bahwa sunnah adalah jalan yang diridhoi atau tidak diridhoi, dan berarti pula kebiasaan. Sunnah berarti jalan dan kebiasaan yang baik atau yang jelek, atau dikatakan pula dengan jalan yang dijalani, baik yang terpuji maupun tercela. Adapun pengertian sunnah menurut istilah, yaitu sebagaimana menurut ahli hadis, yaitu segala yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, maupun perjalanan hidupnya, baik sebelum diangkat Rasul maupun sesudahnya. Yang dimana kata sunnah berarti sama dengan kata hadis dalam pengertian terbatas, sebagaimana dirumuskan oleh sebagian ulama hadis. Dengan demikian, jumlah sunnah secara kuantitatif jauh lebih banyak dibandingkan kata sunnah menurut ahli usul fikih. Berbeda dengan ahli hadis, ahli usul fikih mendefinisikan sunnah dengan perkataan-perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW yang menjadikan hukum-hukum itu tetap dan kuat. Yang ketiga, pengertian khabar. Khabar menurut bahasa berarti al-naba atau warta, yaitu berita yang disampaikan seseorang kepada seseorang. Sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu yang
Pertama, khobar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. Yang kedua, khobar berbeda dengan hadis. Hadis berasal dari Nabi, sedangkan khobar berita yang datang dari selain Nabi. Yang ketiga, khobar lebih umum daripada hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi. Sedangkan khobar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau dari selain Nabi. Maka seorang ahli hadis atau ahli sunnah, sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa khobar itu datang dari selain Nabi. Yang keempat, pengertian asar. Asar secara bahasa berarti bakiyat al-sya'i, yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan secara istilah ada dua pendapat. Yang pertama, asar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, asar adalah berbeda dengan hadis. Al-asar dalam bahasa artinya sisa, sedangkan menurut istilah, para ahli berbeda-beda sesuai dengan latar belakang disiplin ilmu mereka masing-masing. Di antaranya adalah yang pertama, pendapat jumhur berpendapat bahwa asar sama dengan khobar. Yang kedua, menurut ulama lain, seperti ulama Khurasan, asar untuk hadis mauquf dan khobar untuk hadis marfu'. Dari 4 pengertian di atas, hadis, sunnah, khobar, dan asar dapat yang telah diuraikan di atas, menurut jumhur ulama, hadis juga dapat dipergunakan untuk maksud yang sama, yaitu bahwa hadis disebut juga dengan sunnah, khobar, atau asar. Begitu juga sunnah bisa disebut dengan hadis, khobar, asar. Maka hadis mutawatir disebut juga sunnah mutawatir. Begitu juga hadis sahih dapat juga disebut dengan sunnah sahih, khabar sahih, dan asar sahih. Yang kelima, perbedaan hadis, sunnah, khobar. Para ulama membedakan antara hadis, sunnah, khobar, dan asar sebagai berikut. Yang pertama, hadis dan sunnah. Hadis terbatas pada perkataan, perbuatan, takrir yang bersumber daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan sunnah segala yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya, baik sebelum diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya. Lalu yang kedua, hadis dan khobar. Sebagaimana ulama hadis berpendapat bahwa khobar sebagai sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis sebagai sesuatu yang berasal atau disandarkan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, hadis dan asar. Jumhur ulama berpendapat bahwa asar sama arti dan hadis. Dan ulama lain pun berpendapat bahwa itu yang disandarkan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, dan tabi'in. Yang keenam, unsur-unsur pokok hadis. Yang pertama, sanad. Kata sanad menurut bahasa artinya menjadi sandaran, tempat bersandar, sesuatu yang dapat dipegang atau dipercaya. Dikatakan demikian karena hadis bersandar kepadanya. Dalam istilah ilmu hadis, sanad adalah rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan satu hadis atau sunnah sampai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengertian lain bahwa sanad adalah sandaran hadis, yakni referensi atau sumber yang memberitakan hadis mengenai rangkaian para rawi keseluruhan yang meriwayatkan suatu hadis. Yang berkaitan dengan istilah sanad, terdapat kata-kata seperti al-isnad, al-musnid, dan al-musnad. Kata-kata ini secara terminologis memiliki arti yang cukup luas. Sebagaimana yang dikembangkan oleh para ulama, kata al-isnad berarti menyandarkan, mengasalkan, mengembalikan ke asal, dan mengangkat dan mengakad. Yang dimaksud di sini ialah menyandarkan hadis kepada orang yang mengatakan raf'u hadis ila qaili atau azwu hadis ila qaili. Kata isnad atau dan al-sanad digunakan oleh para ahli hadis dengan pengertian yang sama. Isnad dapat diartikan sebagai proses menerangkan rangkaian urutan sanad
suatu hadis. Kata al-musnid berarti orang yang menerangkan sanad suatu hadis, dan kata al-musnad mempunyai banyak arti. Bisa berarti hadis yang disandarkan atau diisnadkan oleh seseorang. Bisa berarti pula nama suatu kitab yang menghimpun hadis-hadis dengan sistem penyusunan berdasarkan nama-nama para sahabat, para perawi hadis, seperti kitab Musnad Ahmad. Yang kedua, matan. Kata matan atau al-mat menurut bahasa berarti ma'irtafa'a al-ardi, tanah yang meninggi. Bisa juga diartikan sebagai punggung jalan, tanah gersang atau tandus, membelah, mengeluarkan, dan mengikat. Sedangkan menurut istilah adalah matan merupakan perkataan yang disebut pada akhir sanad, yakni sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut sesudah habis disebutkan sanadnya. Ataupun menurut yang lain, yaitu lafaz-lafaz yang di dalamnya mengandung makna-makna tertentu. Ada juga yang menyebutkan bahwa matan adalah ujung sanad. Dari semua pengertian di atas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan matan ialah materi atau lafaz hadis itu sendiri atau isi dari kandungan hadis. Bila dikatakan hadis terdiri atas sanad dan matan, pengertian sanad termasuk rawi, sebab sanad adalah kumpulan atau rangkaian rawi yang menjadi sandaran matan. Sanad dan matan hadis memiliki hubungan yang sangat erat, yakni antara satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisahkan. Yang ketiga, rawi. Kata rawi atau al-rawi berarti orang yang meriwayatkan atau memberitakan hadis. Nama lain dari perawi adalah mukharij. Kata mukharij adalah isim fa'il dari kata takhrij atau istiraj, dan ikhraj yang dalam bahasa diartikan menampakkan, mengeluarkan, dan menarik. Maksud mukhrij adalah seseorang yang menyebutkan suatu hadis dalam kitab sanadnya. Kata al-rawi pula berarti orang yang meriwayatkan atau memberikan hadis. Orang yang menerima hadis dan kemudian menghimpunnya dalam suatu kitab tadwin disebut dengan perawi. Dengan demikian, maka perawi dapat disebut mudawin atau orang yang membukukan dan menghimpun hadis. Dalam kitab kumpulan hadis-hadis Nabi, sering disebutkan istilah-istilah khusus untuk meringkas jumlah rawi yang berbeda dalam meriwayatkan sebuah hadis. Hadis itu diriwayatkan oleh 7 orang, yaitu Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Sekian presentasi dari makalah saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.